Oke, eh, kembali lagi di channel aku. Jadi hari ini aku mau ngobrol-ngobrol sama teman aku. Kita mau ngobrol soal pelayanan, ngobrol soal eh, kehidupan, ngobrol soal ada banyak hal. Jadi kita panggil aja orangnya di sini. Dia udah bergabung. Kita panggil orangnya sekarang. Hai. Halo. Oke. Wah, mantap sekali lah. Udah ready ya ini. Ya, ready gak ready? Ready gak ready? Lepas maskernya kelihatan bukan ya? Kelihatan kok. Aku lagi di gereja nih. Oh. Maaf ya, ini karena apa namanya? Kamera laptopnya yang gak bagus soalnya nih. Nggak apa-apa, it's okay. Makanya it's okay. Pakai ini aja lah. Gak apa ya? Gak apa-apa. Santai aja. Jadi gini. Wah, apa kabar nih? Apa kabar? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Haleluya, Yesus dahsyat pokoknya. Haleluya, Yesus dahsyat pokoknya. Kalau di sekolah mingguku di tempat di sini, kalau misalkan ditanya gimana kabarnya, jawabnya itu beda. Karena Yesus, aku dahsyat, ajaib, luar biasa gitu jawabnya. Jadi ekspresif gitu. Harus gitu. Iya. Sekolah minggu emang ekspresif sih. Haleluya. Lagi sibuk ngapain nih? Di sini dingin nggak? Dingin, sekarang dingin di sini. Ya, sibuk ngapain ya? Karena kemarin itu 2 minggu yang lalu, aku habis sakit kan. Iya. Habis apa namanya? Ya kayak gejala COVID gitu loh, Kak. Jadi hilang penciuman, hilang indera perasa. Jadi ya udah cuma tidur aja di rumah itu. Tapi sambil berjuang gimana cara menghilangkan anosmia itu kan. Gimana cara mengembalikan itunya? Ya. Perasanya. Aku hirup minyak kayu putih, terus apa namanya? Aku minum sekalian itu karena saking nggak kerasanya. Aku makan jeruk. Biasanya nggak kerasa sama sekali. Makan aja. Hilang sampai hilang nafsu makan. Ya udah, saking nggak enaknya kan. Ya udah dari 2 minggu itu sampai kurus aku. Ya udah. Kan emang udah kurus dari dulu 45. Sih. Ya tambah kurus lagi lah. Kurang 2 kilo. Tapi kayak kelihatan fine-fine aja. 2 minggu tak itu. Terus akhirnya gimana ya, bisa pulih? Kayak gitu pakai enggak. Ya yang pasti minum vitamin, minum obat ya kan. Terus aku berjemur terus, ya pagi berjemur. Pokoknya enak nggak enak tetap makan. Pokoknya makan aja terus gitu, tetap makan. Tapi 2 minggu itu langsung hilang kok, tiba-tiba langsung istilahnya jadi kerasa lagi gitu loh. Jadi kalau misalkan yang aku tahu tuh kalau baru hilang indera perasa, terus kita nggak punya penyakit penyerta itu gejala paling ringan. Jadi itu kemungkinan untuk sembuh tuh 80%. Kecuali punya penyakit penyerta kan itu ceritanya lain lagi gitu. Terus ya, berarti Tuhan lah, puji Tuhan. Aku yang maksudnya di rumah sakit gitu kan. Kalau bilang takut, ya takut. Kalau bilang nggak takut, nggak mungkin. Karena tiap hari kan kita lihat orang begitu, kita lihat orang meninggal, kita nggak bisa nutup-nutupin meninggal di zaman COVID ini aib lagi gitu, orang kena COVID itu nggak aib lagi. Terus kayak tiap hari kita lihat begitu, terus kita nggak mungkin nggak berangkat karena kita di sana gitu. Terus kayak kita setiap berapa hari sekali itu di swab, itu sampai hidungnya tuh rasanya kayak lubang hidungnya tuh kayak tambah dalam gitu. Tapi ya
kita mau gimana lagi gitu. Jadi ya tetap jaga kesehatan sih. Maksudnya kuncinya juga di kita sih. Kalau kita ngalamin kayak gitu, kita panik nggak? Kita takut nggak? Ya mesti ada rasa takut lah. Orang ada banyak yang meninggal sih gitu. Berarti selama 2 minggu itu awalnya di rumah. Sih awalnya di rumah tiduran, nggak ngapa-ngapain. Ya tadi sama sih, ada rasa takut juga karena kan sempat dada kan sesak juga, sedikit sesak gitu, susah buat nafas gitu kan. Wah, jangan-jangan aku COVID gitu kan. Tapi, waduh harus gimana ini aku, masa cuma diem-diem tok gitu kan. Kalau aku semakin terpuruk, wah nanti malah semakin buruk. Ya udah aku mencoba untuk bahagia, mencoba untuk sukacita. Ya caranya dengan berdoa pasti ya kan, terus nonton film, terus buat konten ya kan. Iya, aku lihat konten kamu malah menarik ya. Ada ide kemarin tuh. Betul kan, karena itu idenya muncul waktu aku lagi sakit, waktu aku lagi nggak ngapa-ngapain dan bingung mau ngapa-ngapain gitu kan, nggak bisa keluar rumah. Justru aku bikin lagu-lagu sekuler itu, lagu-lagu cinta. Ada sedikit yang aku rubah liriknya kan, terus aku nyanyikan, aku upload di Reels Instagram yang cuma 30 detik gitu loh. Iya, aku lihat terus sih, maksudnya kok bagus gitu, kok bagus, tapi di balik itu aku nggak tahu kamu lagi kenapa gitu, tapi tiba-tiba aja kok inspiratif banget gitu, makanya aku mikir kayak bagus nih, nanti aku hubungin makanya aku hubungi kamu gitu. Kayaknya ini juga bakalan gimana? Ya itu karena dari pengalaman pahit itu loh, muncullah sebuah kreasi yang luar biasa. Kan aku udah tulis kan, ada beberapa aku udah tulis di apa namanya catatanku. Aku tulis di catatan Keep kan, ada beberapa. Ini ya. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya. Nah ini kelihatan sih, kelihatan. Lagu-lagunya. Ini. Jadi aku udah tulis ada berapa puluh gitulah. Udah aku tulis kemarin sambil mikir sambil ntar. Jadi setiap hari paling nggak satu lagu itu kan. Jadi rekam, edit, langsung upload gitu. Satu hari satu gitulah pokoknya. Tahu nggak, itu memberkati banget loh. Maksudnya even itu cuman kayak simple activity yang aku pengen produktif nih, tapi itu memberkati banget loh. Aku kayak misal, karena aku pengalaman lihat teman-teman aku yang mereka juga suka lihat yang kayak gitu, dan itu secara nggak sengaja kalau misalkan dia lagi scroll terus postingan yang kayak gitu lagi muncul di layar handphonenya dia, itu vibes-nya positif banget jadinya gitu. Aku sempat beberapa kali kayak aku ulangin terus aku lihat kayak menarik juga nih. Itu pada dasarnya konsep berpikirnya tuh awalnya kenapa aku hubungin kamu itu gara-gara aku lihat itu sih sebenarnya. Puji Tuhan. Puji Tuhan lah. Ya, karena tujuan awalnya itu kan jadi berkat buat memberkati orang lain. Ya meskipun ada beberapa video yang banyak views-nya, tapi ada juga yang enggak. Tapi enggak mengurangi semangat aku, ya tetap bikin aja gitu. Pokoknya terus bikin aja. Entah itu kan emang tujuan awalnya kan buat itu kan. Tujuan awalnya emang buat memberkati. Iya. Pas aku lagi waktu di rumah sakit itu juga kayak kita ada waktu istirahat kan, kita nggak bisa makannya berbarengan. Jadi walaupun istirahatnya misalkan jam 12 kita istirahat sampai jam 12.30, satu orang punya waktu 5 menit untuk makan, jadi kita gantian gitu. Nah, waktu di sela-sela waktu kita gantian untuk makan dan minum itu mereka tuh scroll dari Instagram gitu, dan Reels itu ya. Iya, terus ada yang lagu yang itu lagu yang Tuhan tak pernah janji. Nah, terus teman aku tuh nyanyi lagu itu. Aku nanya, kamu tahu nggak lagu itu lagu apa? Aku tahu kok lagu gereja, tapi kata-katanya tuh pas banget ke aku. Nah, aku kayak, ini bagus banget nih. Makanya waktu lihat konten kamu ini, bagus. Nah, bagus sih. Memberkati. Gitu. Jadi terus berkarya ya, jangan berhenti. Amin. Yes, tujuannya sih itu sih. Iya. Ya, ada ketakutan. Kayak beberapa tahun yang lalu kan aku sempat
buat bikin konten juga. Tapi kan kontennya video, tapi sudah bisa memulai. Yang susah itu konsisten, gitu. Tetap bikin konten itu yang susah tuh konsisten. Betul. Ya, konsisten. Moodnya kadang enak, kadang enggak gitu loh. Tapi untuk yang ini aku mencoba untuk tetap konsisten, untuk tetap apapun yang terjadi tetap bikin lah gitu. Terus juga menurut habis aku idenya kan habis. Menurut aku juga gampang sih. Ya gimana Kak? Menurut aku kamu bisa bikin yang itu sih, maksudnya lebih simpel. Kalau yang dulu kamu bikin itu bagus sih, maksudnya kayak banyak idenya yang dijadiin satu, kayak kamu bikin orang baca Alkitab dan orang baca Alkitab terus habis itu ketiduran dan lain-lain. Itu bagus, cuman kan mikirin konsepnya lama, terus buatnya lama. Kalau yang ini tuh kayak simpel tapi langsung gitu loh, langsung pas aku gitu dengerin kan? Tuh apalagi situasinya kayak gini, jadi orang tuh kayak dia butuh yang gitu sih. Jadi keren sih, bikin terus itu pasti bakalan memberkati orang lain sih. Kayaknya bukan aku penikmat pertama deh, banyak banget yang nikmatin sih. Ya puji Tuhan, ada yang wah, keren gitu kan. Bahkan ada orang-orang yang nggak follow aku pun gitu kan. Karena kan sekarang akunku nggak aku privat gitu kan. Dulu kan aku privat, sekarang nggak aku privat. Tujuannya supaya orang-orang yang nggak follow aku bisa lihat, meskipun mereka nggak follow tetap bisa lihat konten aku, bisa tetap jadi berkat gitu loh istilah. Iya. Ya tapi jujur aja sih, ada yang istilahnya bertanya, kenapa kok nggak nyanyi lagu gereja aja? Kan lagu gereja banyak gitu loh. Lagu-lagu worship kan banyak, lagu-lagu pengagungan banyak. Kenapa harus lagu-lagu dunia, lagu-lagu sekuler, lagu-lagu cinta-cinta yang harus dinyanyikan? Karena aku punya tujuan, punya sebuah apa namanya? Goals untuk apa gitu? Ya, karena gini, itu kan lagu-lagu yang sudah populer ya, lagu-lagu yang sering didengarkan oleh banyak orang. Nah, bahkan yang nge-like itu, yang lihat itu, aku lihat bukan cuma orang Kristen, ada juga orang yang non-Kristen istilahnya. Di luar dari kita, mereka yang lihat, mereka juga nge-like gitu istilahnya. Artinya kan jadi berkat. Wah, ini lagu apa sih? Ini lagu pop, tapi syairnya diganti, ya kan? Kayak aku bilang, karena ini awalnya sih aku lihat ada konten cewek sih, dari cewek yang Janice namanya kan, Janice Claren itu kan. Dia aku tahu. Ya kan, aku bikin lah kayak gitu sama istilahnya. Bukan jiplak tapi istilahnya mengikuti jejak yang sama gitu loh istilahnya. Sama-sama jadi berkat, kenapa gitu kan? Sama-sama kegiatan positif, kenapa nggak bisa ditiru? Lagi pula ini kan juga passion aku di situ. Aku suka musik, aku suka nyanyi, ya kan, meskipun terbatas tapi ya udahlah, akuin aja. Iya, aku sih maksudnya gini, setiap kali kita mengidekan sesuatu, kita mau bikin suatu kreativitas, pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, kalau kita terus mikirin orang-orang yang kayak protes tentang apa yang kita lakuin gitu, kayak kita buang-buang waktu, tau gak sih? Tadinya aku juga melakukan hal yang sama, maksudnya kayak pas orang tuh lagi ngomongin sesuatu yang aku lagi buat, lagi apa namanya, aku udah bikin, terus itu dikomentari sama orang yang kayak miring, negatif, aku langsung berhenti. Tapi di suatu saat aku merenungkan gitu. Aku merenungkan sampai aku menemukan perenungan bahwa dunia itu nggak akan berhenti kalau aku down. Dia tuh akan berputar terus. Jadi gimana caranya supaya aku tuh bangkit, supaya aku tuh kayak nemuin lagi apa yang aku bangun gitu. Orang tuh kan dia nggak tahu caranya kita membangun sesuatu sampai jadi gitu. Dengan mudahnya dia hancurkan gitu. Tapi kita harus ingat goalsnya kan. Kayak dunia tuh nggak bakalan berhenti berputar kalau kamu tuh situasinya lagi nggak baik-baik aja. Dia akan tetap gitu. Kayak kamu tuh nggak penting, tau nggak sih? Jadi kalau kamu down pun nggak masalah gitu. Bangkit aja. Iya, tetap. Jadi kayak penting sih, maksudnya aku tahu passionku di sini, aku tahu kemampuan aku di sini, jadi buat apa aku dengerin orang, walaupun itu juga nggak bisa diabaikan begitu aja. Cuman kan, ya betul. Kalau misalkan pilihan yang A
lebih menguntungkan banyak orang, kenapa kita harus dengerin pilihan yang B untuk beberapa orang gitu sih. Semakin kesini tuh kayaknya kita tuh lihat sesuatu tuh semakin cerdas, semakin bisa bijaksana, lihat. hikmat. Iya betul. Ya harus gitu emang sih Kak. Iya sih. Oh.